Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Lupita, NIM 117210047 dari Prodi Teknik Geomatika Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat ukur yang ada di geodesi dan geomatika. Oh ya, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pengantar geodesi dan geomatika yang diampu oleh Ibu Desi Aprianti. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai teknik geomatika. Jadi, pengertian dari teknik geomatika ialah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi, penyimpanan, analisis, pemrosesan, dan visualisasi data atau informasi geospasial. Ada beberapa fokus studi yang dipelajari di jurusan geomatika ini. Di antaranya adalah survei terestris, sistem informasi geospasial atau SIG, penginderaan jauh atau inderaja, fotogrametri, dan masih banyak lagi. Nah, karena teknik geomatika ini mempelajari tanah, udara, dan juga air, maka saya akan mengelompokkan alat-alat ukur tersebut menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada alat ukur tanah, yang kedua ada alat ukur yang digunakan di air, dan yang terakhir ada alat ukur yang digunakan di udara. Langsung saja kita ke pembahasannya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu alat ukur yang digunakan di darat atau sering disebut alat ukur tanah. Alat-alatnya yaitu, yang pertama, ada teodolit. Teodolit merupakan salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Adapun fungsi teodolit diantaranya adalah mengukur sudut ketinggian tanah, mengukur ketinggian suatu bangunan gedung bertingkat, dan membuat pemetaan situasi yang mendetail. Cara kerja dari teodolit tidak berbeda jauh dengan cara kerja teleskop. Teodolit mencakup sebuah teleskop yang dipasang pada bulatan, sehingga pengguna dapat memutar alat ini mengelilingi sumbu vertikalnya. Alat yang kedua ada total station atau TS. Total station merupakan alat semacam teodolit yang terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik atau biasa disebut sebagai Electronic Distance Meter atau EDM untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Total station berfungsi sebagai alat untuk mengukur jarak, sudut, koordinat, serta mengumpulkan dan memproses data survei. Total station juga sudah dilengkapi dengan prosesor, sehingga bisa menghitung jarak datar atau HD, jarak vertikal atau FD, jarak miring atau SD, koordinat, dan beda tinggi secara langsung, tanpa perlu dihitung manual dengan alat bantu hitung lagi. Yang ketiga, ada waterpass. Waterpass atau penyimpan datar adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik yang saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis visir atau sumbu teropong horizontal yang ditunjukkan ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Manfaat penting lainnya dari pengukuran menggunakan waterpass atau biasa disebut dengan leveling atau waterpassing ini adalah untuk kepentingan proyek-proyek yang berhubungan dengan pekerjaan tanah atau earthwork, misalnya untuk menghitung volume galian dan timbunan. Untuk itu, dikenal adanya pengukuran sifat datar profil memanjang atau long section dan sifat datar profil melintang atau cross section. Dalam melakukan pengukuran sifat datar, dikenal dengan adanya tingkat-tingkat ketelitian sesuai dengan tujuan proyek yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pada setiap pengukuran akan selalu terdapat kesalahan-kesalahan. Fungsi tingkat-tingkat ketelitian tersebut
adalah batas toleransi kesalahan pengukuran yang diperbolehkan. Untuk itu, perlu diantisipasi kesalahan tersebut agar didapat suatu hasil pengukuran untuk memenuhi batasan toleransi yang telah ditetapkan. Yang keempat ada terrestrial laser scanning atau TLS. TLS merupakan sebuah teknik akuisisi data spasial di permukaan bumi untuk memindai permukaan objek dengan menggunakan sinar laser. Selain itu, TLS banyak digunakan untuk pengadaan data Earth-built dan pemodelan dalam aplikasi transportasi, termasuk pengukuran tanah, studi arkeologi, arsitektur, struktur jembatan, dan survei jalan raya. Salah satu kelebihan dari TLS ini adalah kualitas data jelas lebih teliti, karena memiliki resolusi spasial yang jauh lebih detail ketimbang metode konvensional. Prinsip kerja dari terrestrial laser scanning adalah laser ditembakkan dari alat dan dipantulkan kembali oleh permukaan maupun target ke alat. Intensitas dan waktu yang dibutuhkan oleh laser untuk memantul kembali ke alat akan dihitung, kemudian dianalisis dan diolah sehingga didapatkan point cloud yang selanjutnya dapat dimodelkan menjadi 3 dimensi atau 3D. Yang kelima ada laser distance meter. Laser distance meter atau meteran laser merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak tertentu hanya dengan menggunakan laser dengan cara mengarahkan laser ke batas jarak yang ingin diukur. Alat ukur ini dapat menunjukkan hasil pengukuran jarak yang cepat dari suatu objek ke objek lainnya. Jarak ukur alat ini sangat variatif, mulai dari 0 sampai 50 meter, hingga ada yang mencapai 250 meter. Bahkan ada yang lebih dari itu. Dan alat ini memiliki tingkat ketelitian kurang lebih 1,5 mm. Selain pilihan jarak ukur tertentu, beberapa alat ini juga memiliki fitur yang dapat mempermudah kita dalam perawatan dan penggunaannya. Seperti dapat terhubung ke smartphone kita, dan ada juga yang didesain untuk tahan air dan debu. Alat survei ini seringkali digunakan oleh industri, terutama industri yang bergerak pada bidang konstruksi. Yang keenam ada meteran. Meteran atau pita ukur memiliki bentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran berfungsi untuk mengukur panjang dan jarak. Meteran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu meteran yang berasal dari kain atau metallic cloth, meteran yang terbuat dari baja, dan meteran yang terbuat dari baja alloy atau steel alloy. Ada 2 ukuran satuan yang digunakan dalam meteran. Yang pertama, ukuran satuan metrik seperti milimeter, sentimeter, dan meter. Dan yang kedua, satuan Inggris seperti inci, feet, dan juga yard. Yang ketujuh ada kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin yang menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Tidak hanya itu, kompas juga berguna untuk mengukur besar sudut peta serta mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu alat ukur yang digunakan di air. Yang pertama ada single beam echo sounder. Single beam echo sounder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang suara. Sistem batimetri dengan menggunakan single beam secara umum mempunyai susunan transceiver atau transducer atau receiver yang terpasang pada lambung kapal atau sisi bantalan pada kapal. Sistem ini mengukur kedalaman air secara langsung dari kapal penyelidikan.
Single beam echo sounder relatif mudah untuk digunakan, tetapi alat ini hanya menyediakan informasi kedalaman sepanjang garis trek yang dilalui oleh kapal. Jadi, ada fitur yang tidak terekam antara lajur per lajur sebagai garis tracking perekaman, yang mana ada ruang sekitar 10-100 meter yang tidak terlihat oleh sistem ini. Yang kedua ada multi-beam echo sounder. Multi-beam echo sounder merupakan alat untuk menentukan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas. Prinsip operasi alat ini secara umum adalah berdasar pada pancaran pulsa yang dipancarkan secara langsung ke arah dasar laut, dan setelah itu, energi akustik dipantulkan kembali dari dasar laut. Beberapa pancaran suara atau beam secara elektronis terbentuk menggunakan teknik pemrosesan sinyal sehingga diketahui sudut beam. Dua arah waktu penjalaran antara pengiriman dan penerimaan dihitung dengan algoritma pendeteksian terhadap dasar laut tersebut. Dengan mengaplikasikan penjejakan sinar, sistem ini dapat menentukan kedalaman dan jarak transferal terhadap pusat area liputan. Multi-beam echo sounder dapat menghasilkan data batimetri dengan resolusi 0,1 meter akurasi vertikal dan kurang dari 1 meter akurasi horizontalnya. Alat ukur selanjutnya adalah sub-bottom profiling. Sub-bottom profiling adalah suatu sistem pengidentifikasi dan pengukur variasi dari lapisan-lapisan sedimen yang ada di bawah permukaan air. Sistem akustik yang digunakan dalam penentuan sub-bottom profiling hampir sama dengan alat pada echo sounder. Sumber suara memancarkan sinyal secara vertikal ke bawah, menelusuri air, dan receiver memonitor sinyal balikan yang telah dipantulkan dasar laut. Batasan antara dua lapisan memiliki perbedaan ciri akustik atau acoustic impedance atau rintangan akustik. Sistem menggunakan energi pantulan untuk mengumpulkan informasi lapisan-lapisan sedimen di bawah dasar permukaan air atau tampilan muka sedimen bawah air. Sistem ini menggunakan energi yang dipantulkan oleh lapisan-lapisan untuk membentuk penampang dari sub-bottom lapisan-lapisan sedimen. Yang keempat ada side scan sonar. Sonar merupakan teknik yang menggunakan perambatan gelombang suara di bawah air yang digunakan untuk penunjuk arah, komunikasi, atau mendeteksi kapal-kapal laut. Jadi, side scan sonar merupakan alat untuk mendapatkan gambaran permukaan dasar perairan dengan menggunakan gelombang bunyi. Alat ini berfungsi untuk survei arkeologi laut, menyelidiki status jaringan pipa dan kabel di dasar laut dengan menggunakan sonar sisi scan, dan juga mendeteksi barang-barang puing dan penghalang lainnya di dasar laut. Alat ukur selanjutnya adalah current meter. Current meter atau dikenal juga dengan alat ukur arus, biasanya digunakan untuk mengukur aliran pada air rendah. Alat ini merupakan alat pengukur kecepatan yang paling banyak digunakan karena memberikan ketelitian yang cukup tinggi. Kecepatan aliran yang diukur adalah kecepatan aliran titik dalam satu penampang aliran tertentu. Dari kecepatan yang didapatkan dari alat ukur arus, maka akan didapatkan debit pada suatu aliran tersebut. Secara umum, current meter yang biasa dipergunakan memiliki dua tipe, dengan vertical axis meter dan axis meter horizontal.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu alat ukur yang digunakan di udara. Yang pertama ada barometer. Barometer merupakan alat ukur yang diciptakan untuk mengukur tekanan udara ataupun berat atmosfer. Alat ini diciptakan pertama kali pada tahun 1643. Namun, mulai digunakan di bidang perakiraan cuaca pada akhir abad 19. Barometer mempunyai fungsi yang berbeda sesuai bidang tertentu. Dalam bidang penerbangan dan pelayaran, barometer digunakan untuk memperkirakan cuaca apakah akan ekstrim atau aman untuk perjalanan, dan juga sebagai penunjuk ketinggian pada pesawat terbang. Dalam bidang meteorologi, para ahli meteorologi menggunakan data variasi tekanan udara di wilayah tertentu untuk memprediksi cuaca seakurat mungkin. Selain itu, data tersebut dapat dijadikan acuan untuk mempelajari pola iklim di suatu daerah. Sedangkan dalam bidang teknologi yang meliputi smartphone dan jam tangan juga membutuhkan alat pengukur tekanan udara. Dengan begitu, pengguna dapat memanfaatkan alat tersebut untuk kepentingan. Contohnya, pada saat menyelam. Yang kedua ada LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR merupakan teknologi yang menerapkan sistem penginderaan jauh sensor aktif untuk menentukan jarak dengan menembakkan sinar laser yang dipasang pada wahana pesawat. Jarak didapatkan dengan menghitung waktu antara ditembakannya sinar laser dari sensor sampai diterima kembali oleh sensor. LIDAR dapat dengan cepat mengukur permukaan bumi dengan laju pengambilan sampel lebih besar dari 150 kHz. LIDAR menghasilkan produk berupa kumpulan titik awan atau point cloud yang tergeoreferensi, sehingga menghasilkan representasi 3 dimensi atau 3D dari permukaan bumi dan objek-objek di atasnya. Sistem LIDAR pada umumnya banyak beroperasi dengan menggunakan gelombang near infrared atau NIR. Namun, beberapa sensor pun ada yang menggunakan spektrum gelombang hijau untuk menembus air dan mendeteksi keadaan di dasar air. Beberapa fungsi LIDAR yaitu untuk pemantauan tanah longsor, pemetaan kawasan hutan, survei pertambangan, dan juga pemodelan banjir. Yang terakhir ada Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. UAV atau biasa disebut dengan drone merupakan suatu wahana pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan baik secara otomatis ataupun manual. Salah satu pemanfaatan drone adalah untuk pemetaan. Pemetaan menggunakan UAV atau fotogrametri. UAV adalah wahana pengukuran fotogrametri udara yang beroperasi dikendalikan dari jauh, semi otomatis atau secara otomatis penuh tanpa pilot duduk di wahana. UAV fotogrametri dapat dipahami sebagai alat pengukuran baru fotogrametri dengan karakteristik relatif mudah dalam pengoperasian, jarak dekat, resolusi tinggi, real time, dan juga murah. Contoh aplikasi dari UAV yaitu untuk melakukan penginderaan jarak jauh, seperti memantau jaringan listrik, melakukan pemetaan suatu daerah, melihat keadaan geologi suatu daerah, dan memantau lahan pertanian. Selain itu, UAV juga dapat digunakan untuk melakukan respon terhadap bencana yang terjadi, seperti melakukan pemantauan kerusakan akibat bencana banjir dan melakukan pemantauan kebakaran hutan.
Nah, itu tadi alat-alat ukur yang digunakan di geodesi dan geomatika. Sekian pembahasan di video kali ini. Apabila ada kata-kata atau informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk yang sudah bersedia mengunjungi video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like dan komen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus bahagia. See you!